Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-214 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Atau apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan digoncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang menguatkan hati para sahabat yang mana pada ketika itu mereka mengalami kesusahan, penderitaan, kemelaratan. Maka ayat ini membesarkan hati mereka bahwa di antara kesempurnaan iman itu adalah ketika kita sudah berhasil melewati berbagai macam rintangan dan ujian keimanan. Kesusahan dan kemelaratan itu di antara ujian keimanan. Ya. Karena orang-orang sebelum sahabat-sahabat Nabi itu ataupun orang-orang sebelum kita, maka mereka juga telah melalui itu semua dan itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah yaitu hukum yang berlaku kepada orang yang beriman kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tidak diuji? Padahal tidak. Setiap orang yang berkata Tuhannya adalah Allah, di situ akan ada ujian keimanan. Ya. Kemudian kita baca penjelasannya. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, ishtadda ad-darar alaihim, maka bertambahlah kesusahan ke atas mereka. Ishtadda ad-darar alaihim, maka bertambahlah kesusahan ke atas mereka, li'annahum kharaju bila malin, karena bahwasannya para sahabat mereka keluar daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah tanpa harta. Wa taraku diyarahum wa amwalahum fi aidil musyrikin, dan mereka meninggalkan rumah mereka dan harta mereka di tangan orang-orang musyrikin.
Wa azharat al-yahudul adawata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi menampakkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu hadhil ayata tatyiban liqulubihim. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menghibur hati mereka, untuk menguatkan hati mereka. Nah jamaah, ini satu pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke kota Madinah, kehidupan awal mereka itu sangat susah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki harta benda. Harta mereka semua mereka tinggalkan, tidak mereka bawa. Yang membawa harta itu tidak banyak. Di antaranya adalah yang berani terang-terangan itu adalah Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Dia berani terang-terangan, tapi itu pun tidak semuanya. Rumahnya ditinggal, dan barang-barang yang lainnya yang tidak mungkin dibawa ditinggal semuanya di kota Mekah. Apalagi sahabat-sahabat yang miskin-miskin yang tidak ada pelindung bagi mereka, maka mereka meninggalkan semuanya. Maka jadilah mereka datang ke kota Madinah miskin papa kedana, susah hidupnya. Maka waktu itu Rasulullah berinisiatif untuk apa? Untuk mempersaudarakan orang-orang Makkah dengan orang-orang Madinah. Orang-orang Mekah disebut muhajirin, orang-orang Madinah disebut ansar. Kenapa disebut ansar? Karena mereka menolong saudara-saudaranya yang hijrah ke Madinah. Kalau yang kaya gampang membantunya karena ada yang bisa diberikan, tapi tidak semuanya kaya, ada yang susah juga. Nah, maka ketika keadaan mereka itu susah dari segi keekonomian, maka Allah turunkan ayat ini bahwa sudah menjadi lumrah apabila orang-orang yang beriman akan diuji dengan kesusahan. Massat humul ba'sa, mereka akan ditimpa kemiskinan, ya, itu biasa sekali, ya. Kemudian wa qala Qatadah was-Suddi, berkata Imam Qatadah dan As-Suddi, nazalat fi ghazwatil Khandaqi. Ayat ini turun ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang di mana Nabi dan para sahabat memutuskan untuk membuat benteng pertahanan, yaitu berupa parit, ya, berupa parit yang cukup besar dan luas untuk menahan serangan musuh. Perang itu juga disebut perang Ahzab, ya, perang Ahzab. Tapi nggak pernah kejadian, nggak pernah terjadi tercetus perangnya, nggak. Allah sudah kalahkan mereka itu musuh-musuhnya sebelum terjadinya peperangan, ya. Nazalat fi ghazwatil Khandaqi hina asabal muslimina ma asabahum minal juhdi wal hazan. Surah ini turun ketika perang Khandaq, ketika umat Islam mendapatkan apa yang mereka dapatkan daripada kepayahan dan kesedihan. Sedih waktu itu. Kesedihnya kenapa? Perit, pedih, susah. Bayangkan, Nabi saja itu beberapa hari tidak masuk makanan ke mulutnya, sehingga dalam keadaan seperti itu ada sahabat Nabi yang namanya Jabir. Dia ingin memberikan makanan kepada Rasulullah karena memang Nabi nggak kelihatan makan apa-apa selama 3 hari, menggambarkan alangkah susahnya keadaan pada waktu itu. Kemudian Jabir pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, "Wahai istriku,
apa yang kita punya. Saya ingin menjamu Rasulullah makan di rumah kita. Kata istrinya, kita cuma punya anak kambing bang, anak kambing dan beberapa cupak daripada gandum. Ya sudah, aku sembelih kambing kita, kamu bikin rotinya, saya akan panggil Rasulullah untuk makan bersama kita, dan saya akan ajak beberapa orang sahabat. Maka Jabir datang berjumpa dengan Nabi, mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya makan. Lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah, jangan bawa banyak-banyak, ajak beberapa orang saja gitu ya. Karena persiapannya nggak banyak. Persiapannya tidak banyak. Lalu Rasulullah mengumumkan kepada keseluruhan sahabat yang waktu itu ikut bekerja bakti, gotong royong, 1000 orang lebih kurang, semuanya diajak makan ke rumahnya Jabir. Ya, diajak makan ke rumahnya Jabir. Ini kan keadaan yang sesungguhnya menggambarkan sahabat-sahabat yang lain juga mereka susah, sampai makan saja itu juga susah. Lah kalau sekarang orang kerja jadi tukang makanan 2 kali sampai 3 kali makan, belum kopinya, belum gorengannya, belum rokoknya, semuanya ditanggung. Waktu itu sahabat-sahabat kerja menggali parit yang cukup dalam, itu makanannya sangat-sangat terbatas. Nah, ketika dalam keadaan susah itu turunlah ayat ini menghibur hati sahabat-sahabat Nabi, ya. Baik. Jadi akhirnya sahabat-sahabat ini datang ke rumah Jabir dan semuanya makan. Saya sudah pernah cerita ini kisah. Ala kulli hal semuanya dapat makan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah keadaan sahabat waktu itu adalah sangat susah, ya. Keadaan sahabat waktu itu adalah sangat susah. Baik. Kemudian wakila, dan ada pendapat yang mengatakan nazalat fi harbi Uhudin. Ini ayat turun pada perang Uhud. Lamma qala Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay berkata li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila mata taqtuluna anfusakum wa tarjunal batila. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik pada waktu itu, pada perang Uhud, dia berkata, ila mata taqtuluna anfusakum wa tarjunal batil, sampai kapan kalian itu akan mencelakakan diri kalian, akan mencelakakan diri kalian, akan membunuh diri kalian. Kalau bahasa mudahnya, sampai kapan ente nyusahin diri ente sendiri gitu ya. Sampai kapan ente akan membunuh diri ente sendiri. Wa tarjunal batil, dan kalian mengharapkan sesuatu yang batil. Begitu kata Abdullah bin Ubay. Walau kana Muhammad nabiyan, seandainya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, lamma sallallahu alaikumul usra wal qatla. Seandainya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, maka Allah tidak akan jadikan kepada kalian itu sebagai tawanan, dan tidak akan pernah menimpakan kepada kalian peperangan atau pembunuhan. Enggak. Kalau dia nabi enggak akan bikin kalian begitu. Nah, ucapan ini menggoyahkan hati para sahabat. Sebahagian sahabat yang sudah mau ke medan Uhud, mereka belengkok balik. Dia dia muter lagi, nggak jadi ikut perang. Gara-gara siapa? Gara-gara Abdullah bin Ubay. Ente mau ngapain ikut perang? Mau bunuh diri gitu kan. Sampai kapan ente mau bunuh diri gitu? Mau aja dibohongin sama Muhammad gitu. Itu omongan orang jahat. Padahal dia zahirnya muslim, zahirnya beriman, tapi dia dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati para sahabat agak goyang pada waktu itu.
Ya, karena perang Uhud adalah perang yang tercetus karena keinginan orang-orang musyrikin Mekah untuk membalas dendam kekalahan mereka pada perang Badar. Maka kekuatan yang dihimpun oleh orang-orang kafir Mekah itu lebih hebat lagi dibandingkan pada waktu Uhud. Maka orang-orang yang imannya nggak kuat, apalagi yang munafik, dia ngomong, ente jangan bunuh diri ente sendiri, lihat musuh kita lebih banyak jumlahnya. Kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi, nggak mungkin dia akan jadikan kalian seperti ini. Begitu kata dia. Maka turunlah ayat ini menghibur, membesarkan hati para sahabat bahwa kesusahan, kemiskinan, kepayahan itu bagian daripada ujian keimanan. Ya. Kemudian wa ma'nal ayah, dan makna daripada ayat itu, azanantum ayyuhal mu'minuna an tadkhulul jannata bimujarradil imani bi wa tasdiki rasuli duna an ta'budullaha bikulli ma kallafakum bihi wabtalakum bis sabri alaihi wa duna an yanalakum adzal kuffari wal faqri wa muqasatil ahwali fi mujahadatil aduwi kama kana kadzalika min qablikum minal mu'minin. Makna ayat itu adalah, apakah kalian menyangka wahai orang-orang yang beriman bahwa kalian akan masuk ke dalam surga hanya dengan semata-mata iman denganku, dengan Allah maksudnya, dan membenarkan Rasulku, tanpa engkau menyembah kepada Allah, engkau taat kepada Allah dengan seluruh yang Allah bebankan kepada kalian, dan apa yang Allah ujikan kepada kalian dari berbagai bentuk ujian, dan kalian disuruh sabar ke atas ujian itu. Waduna an yanalakum adzal kufar, dan apakah kalian menyangka bahwa kalian itu masuk surga tanpa kalian mendapatkan gangguan daripada orang-orang kafir, wal faqri, dan kemiskinan, wa muqasatal ahwali, dan keadaan yang menyusahkan, fi mujahadatil aduwi, dalam menghadapi musuh, kama kana kadzalika min qablikum minal mu'minin, sebagaimana yang demikian itu pernah dilakukan, pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum mukminin. Artinya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah itu akan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ujiannya macam-macam. Kalau kita di negara yang aman seperti di Indonesia, ujiannya mungkin tidak menghadapi musuh yang berhadapan dengan kita secara frontal, tetapi ujiannya lebih kepada ujian-ujian kehidupan. Ada orang yang susah cari pekerjaan, nggak dapat, bisnis selalu gagal, sekalinya bisnis dibohongin orang. Nah, itu barangkali bahagian ujian Allah kepada dia. Ada lagi yang diuji bukan dengan kemiskinan ataupun ekonomi, tetapi dengan ujian yang lainnya, dengan ujian pekerjaan. Ya, pekerjaannya mungkin menghasilkan gaji besar, tapi secara hukum bertentangan dengan syariat. Maka itu ujian daripada Allah untuk kita. Apakah kita bisa bertahan dengan resiko kalau tinggalkan pekerjaan itu, mungkin keadaan kehidupan kita akan lebih jadi susah. Maka itu bagian daripada ujian Allah. Ya. Maka semuanya itu akan merasakan berbagai bentuk ujian-ujian keimanan. Termasuk di antara ujian itu, jangan dianggap hanya dalam bentuk kesusahan saja,
kesenangan yang kita rasakan itu juga bahagian daripada ujian. Walaupun konteks ayat ini bicaranya kesusahan, tetapi yang namanya ujian bentuknya bukan hanya kesusahan. Kesenangan juga bahagian daripada ujian Allah. Saya pernah berikan ilustrasi bahwa orang kadang-kadang bisa bertahan ketika diuji dengan kesusahan, tetapi gagal ketika diuji dengan kesenangan. Seperti monyet yang naik ke atas pohon. Monyet itu naik ke atas, dia ambil buah-buahan di atas pohon itu. Maka ketika dia sedang asyik memetik buah-buahan di atas pohon, tiba-tiba bertiup angin kencang. Itu monyet sedang ada di atas pohonan. Ketika angin bertiup kencang, semakin tinggi orang berada di atasnya, semakin kuat angin terasa olehnya. Maka dia merasa ketakutan. Waktu itu dia nggak peduli lagi berapa banyak buah yang bisa dia pegang, yang penting dia selamat. Maka pada waktu itu dia berpegang dengan dahan pohon itu kuat-kuat dan selamat dia. Maka setelah angin itu berhenti bertiup kencang, dia turun ke bawah. Dia kumpulkan buah-buahan yang dia kutip tadi, lalu dia makan buah-buahan itu di bawah pohon. Pohonnya rindang, perutnya kenyang. Angin yang bertiup bukan yang kencang-kencang, tapi sepoi-sepoi. Bertiup anginnya sepoi-sepoi. Perutnya kenyang. Kemudian pohonnya rindang, adem. Dia senderan. Apa yang terjadi? Itu monyet tidur. Itu monyet tidur, Pak. Kenapa? Karena keadaannya nyaman. Keadaannya itu mengenakan. Waktu di atas bisa tidur tidak? Nggak bisa. Di atas nggak mungkin tidur. Dia sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi ketika dalam keadaan di bawah, artinya dalam keadaan senang, itulah yang membuat dia bisa lalai lena dengan tidurnya. Ini keadaan yang barangkali kita tidak sadar bahwa kita sedang diuji sebetulnya oleh Allah. Ujiannya mungkin dalam bentuk kesenangan. Kita nggak sadar kita sedang diuji oleh Allah. Maka bagaimana kita menggunakan nikmat kesenangan itu? Maka kalau kita berhasil mensyukuri nikmat itu dengan cara menggunakan sesuai dengan apa yang Allah maukan, maka itu insya Allah kita lulus dalam ujian. Banyak, Pak, teman-teman saya itu dia masuk ke dunia politik, maaf ya, dia masuk ke dunia politik, aktif di partai dan sebagainya, tiba-tiba kehidupannya berubah total, jadi bos, nggak tahu sumbernya dari mana itu. Padahal waktu zaman kita kuliah, Pak, zaman kita kuliah di UIN waktu itu, dia sangat prihatin hidupnya, sampai jual-jualan koran gitu ya. Tiba-tiba ketemu lagi udah jadi orang kaya. Ternyata dia sudah masuk dalam lingkaran politik. Pokoknya duitnya nggak ada serinya udah. Waktu di Malaysia mau ngapain, mau kemana aja, mau apain aja, nggak ada serinya keluar. Padahal dia bukan jadi anggota dewan ataupun apa, dia masih staf khusus, masih jadi staf khusus saja sudah kayak begitu. Dan yang mengejutkan saya waktu itu diajak ngopi dan seolah-olah saya bisa baca sebetulnya dia udah biasa nongkrong di bar nih, diskotik. Padahal dia santri nih, dulunya sekolahnya di Jombang, santri, bagus, baca kitabnya juga bagus, tapi menjadi terbiasa ketika dia mesen minumannya itu minuman yang merek, minuman keras gitu ya, tapi yang 0%. Tahu kan mereknya? Nggak usah saya sebut. Tapi 0%, udah nggak apa-apa gitu ya. Ini kan bukan mabuk gitu ya. Ya Allah, saya bilang kok jadi begini
Ya walaupun itu bukan minuman yang memabukkan, bilangnya 0%, kita nggak tahu kandungannya itu apa. Karena yang membuat haram khamar itu bukan karena ada alkoholnya itu, ya. Dan itu biasa bagi dia. Dan saya bisa tangkap kehidupan yang biasa dilakukan oleh orang seperti itu, ya biasa dengan kehidupan malam, diskotik dan sebagainya. Nah, itu yang kita barangkali susah untuk bertahan. Kenapa? Karena kita berada dalam keadaan senang. Ketika dalam keadaan senang, sesuatu yang dulu kita jaga betul daripada aturan-aturan Allah, kadang-kadang kita bisa lalai. Kenapa? Karena buayan tipu daya itu, ya. Makanya hati-hati, Pak, kalau kita dalam keadaan senang. Dan cara mengukur kita dalam keadaan berhasil atau tidak, lihat di mana kita berada. Kalau kita banyak duit, banyak harta, pangkat tinggi, tapi hadirnya ke majelis ta'lim, insya Allah kita dalam keadaan kebaikan. Tetapi kalau semakin kaya kita, semakin berpangkat kita, semakin hebat kita, dan tempat biasa kita berada adalah tempat-tempat yang tidak baik, ketahuilah kita sedang berada dalam kehancuran, dalam kegagalan ujian kesenangan hidup. Maka beruntung, Pak, kita ini. Artinya kita hidup nggak kaya-kaya amat, ya. Pokoknya kalau mau apa-apaan aja ada sih, gitu ya. Yang penting begitu aja. Tapi hadir ke ta'lim rajin, sholat berjamaah rajin. Ya Allah, itu sudah sangat nikmat ketika kita menjalani kehidupan ini dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, ya. Ujian yang kita lalui sebelum ini barangkali itu bisa kita lalui dengan tanpa kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa huwal muradu min qaulihi ta'ala, dan maksud dari firman Allah taala, walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Maksud ayat itu adalah wal halu lam ya'tikum shibhu mihnatil mu'minina alladzi madaw min qablikum. Dan hal keadaannya bahwa belum datang kepada kalian ujian-ujian orang yang beriman yang semisal dengan orang-orang yang datang sebelum kalian. Tsumma bayyana Allahu dzalika syibha masadhumul ba'sa wad-dharra. Kemudian Allah menjelaskan ujian-ujian itu yang serupa dengan mereka yang pernah menimpa mereka, yaitu al-ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa itu apa? Fal ba'sa'u tadyiku jihatil khairi wal manfaati. Ba'sa adalah tadyiku jihatil khairi wal manfaah. Artinya semakin susah, ya. Tadyik artinya menyempit, ya. Kesusahan dari arah kebaikan dan manfaat. Artinya ba'sa ini lebih kepada harta. Miskin, dia nggak punya harta benda, itu namanya ba'sa, ya. Dan itu dialami oleh kaum muslimin yang datang ke kota Madinah. Mereka tidak memiliki harta benda, itu namanya ba'sa. Wad-dharra, dan dharra itu apa? Infitahu jihati syarri wal afati wal alami. Terbukanya pintu-pintu keburukan, kemudian afat artinya kesusahan ataupun penyakit, ya. Wal alami, dan kepedihan, ya. Kalau ba'sa itu adalah menyangkut harta benda, artinya kemiskinan. Kalau dharra itu lebih kepada keburukan, gangguan, kesakitan yang dialami oleh kaum muslimin. Kemudian wa makna zulzilu
Dan makna daripada zulzilu, kata Allah, wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Zulzilu itu apa maksudnya? Zulzilu ay hurriku bi anwa'il balaya war razaya, yakni mereka digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Wa makna hatta yaqular rasul, dan makna daripada perkataan Allah sehingga Rasul berkata, li annar rusula alaihimus salamu yakununa fi ghayatis thabati was sabri wa dhabtin nafsi inda nuzulil bala'i. Karena bahwasanya para rasul, salam sejahtera atas mereka semua itu, mereka itu berada pada puncak keteguhan. Para nabi, para rasul itu berada pada puncak keteguhan iman, was-sabri, dan kesabaran, wa dhabtin nafsi, dan bisa menahan nafsu mereka, menahan diri mereka, inda nuzulil bala, ketika turunnya ujian. Fa idza lam yabqa lahum sabrun hatta dajju kana dzalika huwal ghayatul qaswa fi syiddah. Maka seandainya para nabi itu tidak memiliki kesabaran sehingga menggoncangkan orang-orang yang tingkat keimanannya lebih rendah daripada mereka dalam menghadapi kesusahan itu, falamma balagat bihimus syiddah ila hadhihi ad-darajatil 'azimah qila lahum, ketika sudah sampai kepedihan itu, kesusahan itu sampai kepada derajat yang besar, maka dikatakan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat, ijabatan lahum minallah, sebagai jawaban bagi mereka daripada Allah, au min qaumin minhum, atau daripada kaum di antara mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam ayat ini dijelaskan beberapa bentuk ujian yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Ba'sa artinya kemiskinan, kesusahan hidup. Dorro ini artinya kesakitan, kepedihan, kepayahan dan sebagainya. Hatta wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, dan mereka digoncangkan dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan sehingga rasul-rasul dan orang-orang yang bersama mereka berkata. Jadi yang mengucapkan kalimat untuk meneguhkan keimanan adalah rasul. Kenapa mesti rasul? Disebutkan dalam kitab tadi, karena para rasul itu adalah orang yang harus jadi suri tauladan, jadi ikutan. Kalau rasulnya banyak ngeluh, nabinya banyak ngeluh, maka bagaimana murid-muridnya, maka bagaimana umatnya, begitu. Maka nabi dan rasul harus memiliki tingkat keimanan dan keteguhan yang paling hebat, tingkat kesabaran yang paling hebat, karena mereka akan diikuti oleh kaumnya. Makanya para ulama yang menjadi pewaris para nabi itu juga harus meniru itu semuanya. Jangan cuma ngomongnya kemana-mana, ulama pewaris para nabi, tapi giliran diuji banyak ngeluhnya. Sedangkan para nabi dan rasul ketika mereka diuji oleh Allah dan juga bersama kaumnya, mereka yang menguatkan kaumnya, bukan malah banyak ngeluh, gitu ya. Seandainya para ulamanya banyak ngeluh, bagaimana dengan umatnya? Maka ulama yang sejati itu adalah ulama yang kurang banyak kurang ngeluhnya kepada keadaan yang mereka hadapi, ya. Pokoknya lihat deh, kalau ulama-ulama yang benar itu, ulama-ulama yang benar mereka jarang ngeluhnya.
jarang mengeluh terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi itu, ya. Nah, jadi kemudian di akhir ayat itu Allah berkata, ketika mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah jawab, ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya nasrallahi, pertolongan Allah itu qaribun, dekat, ya. Pertolongan Allah itu adalah dekat. Wal ahsanu an yuqal falladzina amanu qalu mata nasrullah thumma rasuluhum qala ala inna nasrallahi qarib. Yang paling baik daripada pendapat-pendapat ini adalah orang-orang yang beriman, mereka berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Kemudian Rasul mereka berkata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat datangnya, ya. Nah, kalau kita terjemahkan makna qarib, memang artinya dekat. Dekatnya itu bisa diukur atau tidak? Nggak bisa, ya. Pada waktu keadaan Nabi menghadapi gangguan musuh, di awal-awal waktu Nabi tinggal dan berdakwah di kota Mekah, itu sahabat-sahabat Nabi menghadapi ujian yang amat-amat dahsyat. Saya pernah cerita waktu itu Khabbab bin Arad disiksa dengan siksaan yang amat pedih dan dahsyat. Kemudian Ammar bin Yasir pun begitu juga, Bilal bin Rabah pun begitu juga, disiksa. Mereka datang kepada Nabi, mereka berkata kepada Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kata mereka ini yang disiksa. Kemudian Nabi mengatakan, akan datang satu keadaan di mana orang yang datang dari Yaman, dia tidak akan pernah diganggu oleh siapapun, saking amannya. Artinya akan datang tiba waktunya nanti Islam itu akan berjaya. Tapi kapan? Ada waktunya, dan kalian masih terburu-buru, kata Nabi. Buah daripada kesabaran itu baru diraih ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. 13 tahun di Mekah belum ada ketahuan, belum ada kelihatan kemenangan itu. Tetapi ketika berada di Madinah baru muncul apa yang pernah Nabi katakan, dan Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Makanya bagi orang-orang yang sekarang diuji, ya, orang-orang yang diuji dengan berbagai macam ujian, sabar saja, nggak ada jalan yang lain melainkan sabar. Orang yang paling berat ujiannya di antara kalangan ulama, ya, mungkin kita tidak ragu lagi menyebut nama orang ini, yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu ujiannya luar biasa, gangguannya luar biasa, cobaannya luar biasa. Kapan beliau akan mendapatkan kemenangannya? Nggak lama, sebentar lagi insyaallah. Dan apa yang pernah dikatakan oleh beliau dalam sumpahnya itu semakin hari semakin terbukti. Kebenaran-kebenaran yang ingin dia perjuangkan itu, ketika dia tidak mampu lagi menyuarakannya karena dihalang, tetapi Allah punya cara yang tersendiri agar kebenaran itu kemudian muncul ke permukaan dan orang akan tahu siapa yang sebetulnya salah dan siapa yang sebetulnya betul. Maka di antara orang-orang yang diuji yang seperti itu, sesungguhnya itu merupakan sunnatullah. Semakin orang diuji, semakin menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita nggak diuji, jangan-jangan kita bukan termasuk bagian orang-orang yang dicintai Allah. Kita sedang diulur oleh Allah. Dalam bahasa agamanya disebut apa? Istidraj, ya. Fir'aun itu
nggak pernah sakit seumur hidupnya, Pak. Kekayaannya hebat, pangkatnya luar biasa, nggak pernah sakit. Tetapi sesungguhnya dia sedang dalam keadaan diulur oleh Allah, dan pada waktunya akan dicabut semuanya secara sekonyong-konyong, tiba-tiba. Maka tidak ada kesempatan untuk dia kembali kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menguatkan hati kita semuanya, orang-orang yang beriman, bahwa kita sebagai orang yang beriman pasti akan menghadapi ujian dan rintangan. Kalau cuma sekedar duit kita berkurang, ditipu orang, itu nggak ada apa-apanya, kecil ya, daripada dibandingkan yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Yang penting sabar, tidak lari daripada apa yang telah Allah gariskan dalam syariat agamanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.